Selamat datang ya di edukasi aset digital. Ya, karena kita tahu saat ini eranya era digital ya. Era zaman era informasi ya. Kalau rekan-rekan Anda ingat revolusi industri ya. Ada dulu apa? Yang pertama agraris, orang yang punya tanah sawah banyak, orang kaya disebutnya ya. Terus revolusi industri ya. Ya, jadi orang-orang yang punya pabrik itu kaya raya dan mungkin saat ini beberapa juga nggak bertahan dengan pabriknya, gitu ya. Terus era apa lagi? Era robotik ya. Dan sekarang era 4.0 next ada yang bilang 4,5 atau 5 nih gitu ya. Artinya apa? Ada sebuah sistem di mana sumber daya manusia itu digantikan oleh namanya teknologi ya, oleh apa ya? Ya internet IoT, Internet of Things. Oke. Jadi yang tadinya robotnya industri itu digerakin oleh manusia controllingnya, sekarang digerakinya robotnya oleh internet. Ya bahkan Anda mau belanja apa segala macam itu sekarang eranya era internet ya. Ada yang hari ini handphonenya bisa tanpa kuota nggak? Coba saya mau tanya. Nggak ada ya, artinya nggak ada kuota, sepi ya. Ada yang hari ini masih pakai SMS? Nggak ada ya. Dari situ juga era untuk berinvestasi, untuk nyimpen duit itu berubah. Betul nggak? Anda eh, bisa nyimpen, bisa ngutang, ada pinjol gitu ya, nggak nyaranin untuk utang ya. Tapi itu ada terjadi. Nah, gimana caranya aset ini bisa dalam bentuk digital? Bisa banget. Yuk kita pelajari malam ini ya. Kita langsung masuk ke Welcome to Project Web3 NFT Metaverse dan dari token Wave-nya sendiri ya. Ada staking atau earning ya di Web3. Nah, kita lihat ya. Dan di sini Anda kalau yang Anda dengar dari NFT itu seperti apa? Ya. Ya, ini ya sekilas saya tetap bahas ini karena NFT itu ini viralnya di Indonesia gara-gara ini ya, Gojali ini. Gojali ini ada seorang pemuda yang fotonya sebanyak ini ya rekan-rekan ya. Dia 933 item dan laku terjual 450 dengan harga dasar 0,2 Ethereum. Kalau sekarang berarti harga dasarnya kurang lebih 10 jutaan satu fotonya dia yang kayak gini nih. ya. Dan volume tradingnya ini di OpenSea ya. OpenSea itu kayak kayak Tokopedia-nya NFT gitu ya atau Shopee-nya NFT lah gitu ya. Anda marketplace beli di situ nanti bisa dapat keuntungan, dapat komisi dari penjualan. Makanya ya kita appreciate ya si Gojali ini 4 tahun foto konsisten ya belum tentu kita juga bisa ya. Dia ditulis di situ, I took photo of myself since I was 18 to 22 years old dari 2017 sampai 2021. Dan ini digerakin oleh komunitas kripto ya. Siapa yang gerakinnya itu Chef Arnold. Beliau merupakan master chef kalau Anda sering nonton dulu ya master chef. Oke, ini singkat cerita Gojali ini adalah foto yang dijual yaitu NFT. Ya, NFT itu satu blok kalau Anda nanti bisa belajar lagi ya. Nanti kita belajar sama-sama kalau lebih lengkap di hari Rabu. Jadi di sini Gojali itu ngejual gambar ya. Sama juga kalau Anda ingat ada gambar NFT Punk yang gambarnya monyet-monyet kartun itu nilainya bisa sampai satunya 2 miliar. Ada juga yang beli ya. Makanya dengan komunitas yang viral di dunia ini itu memungkinkan sekali. Dan apakah Twef bisa? Bisa sebenarnya karena nanti kita pelajari ya. Twef itu sudah pernah listing di luar negeri dan semoga bisa ada lagi dan sekarang pun masih bisa dibeli di namanya di Pancake. Oke, terus ada ya ini ya, sebuah memang gaungnya udah dari kemarin-kemarin, tapi aplikasinya memang bertahap ya, dan banyaknya aplikasinya Metaverse itu di gaming. Di gaming anak-anak sering main, anak saya juga sering main, ketemu sama temennya, kalau liburan kayak gini dia ketemuan di platform, gak di sekolahan ya, di main masing-masing karakternya kayak gitu. Dan ini juga yang platform sudah jadi ya, jadi Twelve ini udah ngebentuk, udah jadi rekan-rekan, bukan project yang akan datang. Oke, dan di sini kita akan pelajari yaitu dengan Web3. Web3 itu gimana sih Pak? Di mana Anda bisa tanamkan satu wallet, ya, satu dompet Anda bisa tanam di namanya website Anda. Itu aja simpelnya ya. Jadi bisa transaksi di situ, nggak perlu ada admin lagi ya. Adminnya diri Anda sendiri, permissionnya diri Anda, semuanya dilakukan secara sistem dari blockchain. Nah, nanti bisa dipelajari apa itu blockchain.
Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya, dan nanti akan saya update lagi dengan yang terbarunya. So, kita akan bahas mengenai Thrive-nya sendiri ya. Kita kenalan dulu nih. Thrive Metaverse adalah rumah komunitas kripto seluruh dunia di mana Anda dapat menikmati urban city dengan banyak pengalaman baru, ditemani oleh hewan peliharaan NFT pribadi Anda yang cantik. Thrive ini adalah show ya. Jadi awalnya memang marketnya untuk market China, di mana pengembang itu mau menjualnya di luar. Tapi karena antusiasnya teman-teman nih, ya rekan-rekan di Indonesia, akhirnya udah kita listing di Indonesia dan dikembanginya lebih utamanya di Indonesia dulu gitu. Inilah metaverse-nya dari Thrive sendiri ya. Jadi kalau pemainnya banyak, otomatis nanti bisa dikembangkan, bandwidth-nya diperbesar lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan so far sekarang ya trial Anda bisa trial coba-coba untuk masuk ya, dan ini bisa free, Anda bisa langsung, nggak harus punya akun dulu ya, artinya nggak harus connect wallet dulu rekan-rekan. Anda silahkan coba, dan ini sudah ada di Play Store ya, silahkan Anda download ya. Memang tidak semua handphone support, artinya beberapa pengaruh karena ada RAM dan seterusnya. Oke, kita lihat ini video yang udah saya record terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Jadi yuk kita lihat dulu tampilannya kayak gimana, dan ini sudah ada ya, udah ada di platform, dan Anda tinggal start gamenya. Anda bisa langsung direct access tanpa perlu connect wallet. Nah, di sini dipilihlah karakter ya. Saya pilih karakternya pria di sini. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya, itu ada shio babi, itu ada yang lagi terbang ya, ada yang bawa NFT, ada yang enggak ya. Ini ada sebelah kiri shio kuda ya, ada shio kerbau gitu ya. Dan lihat di sini, ini adalah awal untuk pembagian dari airdrop ya waktu itu ya. Dan di depan ada pet center, kita bisa sambil apa namanya? Sambil ngambil pilih ya hewan peliharaannya ya. Ya, ini tinggal dipilih ada 12. Ya, saya pilih contohnya anjing karena banyak dituntun-tuntun ya. Banyak yang bawa jalan-jalan seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini, dan kalau Anda udah masuk di situ juga ada pembelian untuk lahan ya, land, gedung juga dijual dengan Thrive. Sebenarnya kalau beli dengan harga Thrive sekarang itu gedungnya murah sekali ya, dan bisa dijual beli ya ke depannya. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini, Anda bisa ketemu satu dengan yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, ini ekosistem yang sudah dibangun ya, tinggal nanti nambah perkembangannya. Dan kita akan lihat sekarang adalah tokenomik atau pembagian dari tokennya. Nanti kita akan pelajari seperti apa lebih lengkapnya. Yuk kita lihat dulu. Nama tokennya adalah Thrive ya. Jadi simbolnya Thrive, tickernya Thrive. Kemudian Thrive ini dibangun di jaringan BSC BP20 ya. Sampai saat ini Binance ini paling besar dan paling hemat juga ya. Gas fee-nya masih murah ya dibanding dengan yang lain. Jadi ada satu platform yang menggunakan Ethereum, itu sekali kirim Anda ongkos kirimnya aja sampai 75.000 ya. Ada yang pakai Tron, itu sekali kirim sekitar kurang lebih 45.000. Dan kalau Binance ini Anda ngirim, Anda eksekusi ya, execute, Anda mau earning, Anda mau unstake kayak gitu, Anda di sini biayanya cukup murah ya. Pengirimannya paling sekitar 1.500-2.000 itu udah nyampe. Oke, dan itulah kripto. Biayanya murah dan hanya beberapa hitungan detik tokennya akan terkirim. Nah, tokennya itu totalnya 21 juta. Jadi sama persis dengan namanya Bitcoin ya. Dan desimalnya 18. Kemudian tokenomics 100%. Pak, desimal itu apa? Itu adalah digit di belakang koma. Nah, gitu deh. Jadi artinya bisa panjang gitu ya. Ada yang desimalnya cuma 4 gitu ya. Kalau harganya mahal kan 0,001 itu udah kerasa banget. Oke. Nah, pertama deploy itu dibagi menjadi dua utama, yang 8 developer hanya megang 8%. Yang 92%-nya nanti ada di smart contract pool namanya. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian dari 8 ini itu dibagi menjadi 7 bagian, di mana developer hanya megang 10%. Yang 25% ini untuk ekosistem. Jadi biasanya kalau developer di luaran itu ngejual tokennya dulu, itu nanti hasilnya dari yang ini
Itu untuk pengembangan ekosistem, untuk ngebangun macam-macam ya. Kalau di 12 nanti kita bisa lihat ya. Jadi semua di sini tuh masih masih ada gitu lah, belum terjual. Kemudian marketing event promotion. Contoh mau ngadain pertemuan di mana. Nah, itu bisa ngambil dari ngejual dari biaya ini ya. Jadi untuk promotion. Kemudian foundation. Foundation juga udah beberapa kali melakukan sumbangan ya, donasi ke panti asuhan. Bahkan sebelum mulai aja, 12 ini udah nyumbang di Brasil ya. Di luar negeri udah, karena memang targetnya katanya mau luar negeri ya. Jadi di luaran tuh udah, di Afrika udah bagi-bagi paket dulu ya. Jadi buat anak-anak seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak ya, dari mulai anak-anak, yatim piatu ya, kemudian sampai ke manula juga sudah pernah dibagikan. Kemudian dari situ kita akan lihat ke pembagian berikutnya, yaitu penjualan pertama ini seed sale cuma 3% aja ya rekan-rekan ya. Kemudian 12%-nya ini di private sale, dan sisanya ini adalah di public sale ya, di market, termasuk di Coin Tiger ya. Yuk kita akan lihat next. Nah, kalau dari nominalnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Tinggal dikaliin aja sih dari 21 juta ya. Poolnya berarti kurang lebih ini ya. Kalau 92% berarti 19.320.000 12. Developer hanya megang 8% atau 1.680.000 12. Dan developer ekosistemnya ini ya. Ini masih dikunci, nanti kita bisa lihat. Kalau lebih lengkap, Anda bisa ikut nanti acara hari Jumat. Kita akan ngebedah secara teknikal, secara lebih dalam lagi seperti apa. Dan kalau ini preview aja ya, singkat. Nah, kita lihat roadmap-nya. Roadmap-nya ini juga sudah, semuanya hampir sudah dilaksanakan ya, udah dilewati ya. Quarter 1 apalagi ya. Milestone create game design bla 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 itu udah pasti beres. Nah, ini ada 12 charity ya. Ini udah dilakukan di luar negeri, malah di Brasil tadi saya bilang ya. Oke, kemudian preparation token launch, seed sale, private, public ini juga udah ya. Yang penting-penting saya kasih titik kuning di sini ya. Bikin NFT, bikin staking pool, avatarnya dibuat, mobil integrasinya, environment design, blockchain versi 1. Terus quarter 2B-nya ya, marketing online, gathering udah pernah dilakukan kan, terus decentralized exchange, pancake udah listing, NFT marketplace versi 1, terus PC and web version udah ada ya. Marketplace versi 2 bagi Anda yang sudah dulu udah 1 tahun lebih pasti udah ngerti perbedaannya, ngerasain tahu ya. Terus smart contract nih ya, audit by Certec nanti akan saya jelaskan di belakang, dan ada burning mechanism ini juga sudah dilakukan. Oke, mostly semuanya udah selesai ya. Dan kita lihat buat rekan-rekan yang baru dan mau ngecek, silakan Anda bisa cek di namanya bscscan.com karena proyek dibangun di dalam blockchain-nya Binance ya. BSCScan silakan rekan-rekan tinggal ketik aja namanya 12 gitu ya, 12, maka langsung bisa muncul dan diklik ini datanya. Oke. Ini datanya rekan-rekan ya. Jadi ada mulai dari harga, segala macam, sumbernya ada di sini semuanya. Jadi Anda bisa langsung cross-check di BSC Scan-nya. Kalau Anda ketik di sini muncul, berarti si token tersebut udah terdaftar di BSC Scan. Dan hati-hati kalau ada penawaran yang belum muncul, harus pakai token kontraknya, berarti belum secara resmi ya. Oke, kita lihat dari holdernya. Holdernya rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Ini ada smart kontraknya yang tertanam di sini. Ini ada kayak memo di situ ya. Dan inilah 92% ya, bahkan tadinya lebih. Kalau sekarang sih udah kurang ya, 91, sekian ya. Karena ada beberapa orang ini mulai nge-hold ya, holder sendiri ya. Kalau semua yang earning pasti masuk ke sini lagi. Nanti mekanismenya akan saya jelaskan. Dan berikutnya kita lihat ini adalah jatah dari yang developer yang masih sampai saat ini masih disimpan. Nilainya 971.560, hampir 1 juta token. Oke. Ya, nah kita lihat ya. Dan ini yang tadi saya bilang, token developer itu rencananya di vesting, artinya diambil secara bertahap setiap bulannya ya. Dan baru 1 kali dilakukan vesting dan masih
posisinya seperti ini ya. Contoh ini di vesting 1% dari 168.000 di vesting 1% yaitu 1.680. Ini juga sama ya. Jadi sebagai contoh ini dulu aja untuk yang namanya jatah developer dan untuk donasi. Oke, nanti rekan-rekan Anda bisa cek langsung di BCS Scan. Berikutnya kita akan bahas terdaftar juga, listing juga di CMC. Dan ini juga perlu biaya untuk masuk sini ya rekan-rekan ya. Jadi Anda bisa ngecek apa aja. CMC sampai saat ini merupakan acuan dari orang-orang untuk melihat market global dari kripto secara keseluruhan ya. Jadi semua data kripto di sini ada, mulai dari ranking paling atas sampai akhir. Dan di sini Anda juga bisa ngelihat banyak banget dari apa yang ingin Anda cari dari secara benchmark ya, dari token itu Anda bisa lihat di sini. Ada market cap, volume, tapi volume di sini biasanya dari DEX ya, nggak dicatat dari CEX, dari centralized exchange-nya. Oke, kemudian ada perputarannya dan semuanya Anda bisa cek di sini. Yang jelas, TWEV sudah terdaftar dan berikutnya kita akan lihat ini adalah CoinGecko merupakan runner-up. Jadi salah satu setelah dari CMC ya CoinGecko. Anda bisa ngelihat segala macam. Anda bisa ngelihat semua token di sini. Kalau yang terdaftar ya, kecuali nggak terdaftar ya kita nggak tahu ya. Yang terdaftar di sini Anda bisa melihat white paper-nya kayak gimana, kegunaan tokennya kayak gimana, roadmap dari developer ke depannya akan seperti apa. Trade volumenya ada di mana, itu semuanya terdata, semuanya ada di sini. Oke, berikutnya Certic. Sampai saat ini Certic merupakan auditor smart contract nomor 1 di dunia. Jadi kalau udah lolos Certic, dan Certic sekarang beda dengan dulu ya, ini lebih ketat. Karena saya tahu sendiri kemarin ya, jadi wawancara segala macam itu panjang ya. Sekarang lebih ketat lagi. Dan Certic nggak cuma ngejamin keamanan dari pembeli, pengguna, tapi ini juga ngejaga dari segi developernya. Jadi kalau ada news apa di luaran yang membahayakan, otomatis Certic akan menginfokan ya. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat ya, Certic ini sudah auditnya udah beres ya. Sebenarnya tinggal voting aja ya. Presentasinya juga udah 100%. Oke, kalau lebih lengkap nanti ada hari Rabu saya bawa untuk melihat segimana nih data secara DEX-nya. Nah, ini yang awal ya. Jadi kalau listing awalnya di sini sebelum di Indodax, ini market di luar dulu ya. Jadi banyaknya kalau udah beli pre-sale terus ada di launch pertama kali di market, biasanya orang nge-sell. Tapi apa yang terjadi pada saat awal listing, Anda bisa lihat grafiknya, ini sampai $6 ya, kurang lebih nih, $6 nih di sini. $5,9. Ya, tapi sesaat biasa ya, ada orang take profit, wajar-wajar aja, dan sideway-nya kurang lebih ini di sekitar $3,5 ya. Makanya kalau yang ingat ya, ketika masuk Indodax itu kurang lebih di $3,5 ya, harga 40.000 sampai 50.000, dan habis itu sideway ya. Oke. Dan sekarang ini masih maintenance, nggak ngerti ya maintenance sampai kapan. CoinTiger yang ibaratnya yang close dulu malah market dari sininya. Ini juga cukup mengganggu ya, karena otomatis developer pasti masih punya sejumlah koin di dalam sini. Ya, apakah dia jual di Pancake? Who knows? Nggak pernah tahu. Oke, next kita akan lihat. Nah, ini dia di ini data 11 Agustus ya. Saya cantumkan supaya aktual ya, rekan-rekan. Kalau sekarang saya lihat mulai terbang ya, semoga bisa bullish bull run kembali, karena semua by ekosistem ya, karena ekosistemnya kalau semuanya banyak itu biasanya akan kejar-kejaran ya. Kalau semuanya kripto itu identik kalau lagi terbang itu malah banyak beli kalau lagi naik, karena takut ketinggalan harga murah. Tapi ketika turun malah panik nge-sell, takutnya makin parah nih, turun, bukannya beli ya. Jadi ya begitulah, nggak cuma 12 ya, kadang market Bitcoin juga dapat hal yang sama gitu. Tapi biasa kalau buat yang baru pernah terjun di kripto, itu fear ya, itu ada ketakutan, ada namanya FOMO. Karena 12 itu di Indonesia,
otomatis harus melewati Bapepti. Jadi kripto tadinya barang asing ya, benda asing nih masuk ke Indonesia nih. Nah yang ngelegalin tuh Bapepti. Ini lagi ada bahan yang akan pindah next tahun depan itu ke OJK. Ya sebenarnya Bapepti juga gimana gitu ya, udah diberesin mau diambil OJK. Oke, tapi itu ya pemerintah aja dah yang ngurusnya. Kita ngikutin regulasinya aja. Artinya sebuah aset kalau mau legal, ya jalannya mesti ada ini dulu ya. Ada legal resmi statement dari pemerintah. 2003 kita lihat 9 Juni berarti udah 1 tahun lebih yang lalu TWEF terdaftar di 501. Oke, berikutnya kita lihat di tahun 2024 ya, ini masih terdaftar. 19 Februari 2024 TWEF terdaftar di nomor 497 ya. Saya sudah berjumpa dengan orang Bapepti ya, bahkan pernah Zoom meeting barengan ya, pernah Zoom dengan teman-teman semuanya di sini, dan untuk masuk ke sini tidak mudah. Jadi banyak prosedur yang benar-benar harus dilewati ya. Waktu itu dengan Pak Aldison ya, bagian penindakan. Oke, kita udah 2 tahun berjalan dan ada beberapa koin yang delist. Artinya ini kenapa rankingnya naik, karena ada beberapa yang di delist gitu ya, maka rankingnya naik seperti ini. Kurang lebih begitu ya kondisinya rekan-rekan. So kalau Anda mau jualan ini artinya Anda nggak perlu was-was karena apa yang Anda perdagangkan ini adalah legal, nggak usah kucing-kucingan, ya. Kayak aman tentram, jualannya enak. Berikutnya project plan dari Web3 12 Zodiac. Yuk, nah inilah dari 12 ya, staking plan-nya. Jadi reward sebelum halving ya. Nanti di sini akan saya jelaskan setelah ini mekanismenya apa ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya staking plan ya. Jadi kalau staking itu tadi kan mbaknya operator cerita ya. Jadi kayak Anda seperti deposito. Oke, jadi kalau Anda mau deposito di perbankan, biasanya Anda datang ke admin, ke CS ya. Mbak, aku mau deposito. Ya, yang ditanya apa? Oh ya, Pak, Bu, mau deposito yang berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Biasanya kayak gitu ya. Dan berarti itu namanya apa? Lock modal, betul nggak? Nah, di stakingannya juga ada 3 ya, 3 jenis ya. Yang luar biasanya di 12 ini ada namanya fleksibel, artinya nggak di lock. Kok bisa ya? Bisa ya, ini hebat. Jadi Anda bisa kapan aja tarik modal Anda gitu ya. Dan Anda mau ikut 1 hari, 2 hari juga boleh. Dan ketika ditarik itu tidak ada potongan. Jadi hati-hati kalau di luaran ada yang ngomong, hati-hati loh nanti yang ikut itu fleksibel, nanti pas ditarik, nanti dipotong sekian persen. Kadang distorsi informasi ya. Saya perasaan ngomong nggak pernah kayak gitu ya, tapi di luaran kayak itu terjadi ya rekan-rekan ya. Jadi misinformasi, makanya ikuti apa ya, jangan suka dengar katanya ya. Bedah dulu, datang dulu, lihat dulu ke Zoom-nya. Seperti Anda yang ikut pada malam hari ini. Nah, di sini reward-nya atau bunganya ya, bunga kalau di Anda deposito kan ada bunga nih ya. Kalau di sini kita sebutnya reward. Ya, reward-nya 2% seminggu. Gede nggak? Gede. Ya, besar banget. Berarti di sini kalau sebulan 8%. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah metode yang kedua yaitu lock 3 bulan. Artinya dananya di lock dong 3 bulan ya. Dan ini beda sama bank. Kalau bank, aduh aku darurat nih, boleh nggak diambil? Kena penalti biasanya boleh. Kalau di sini smart contract udah di lock udah ya. Jadi hati-hati. Pastikan Anda pakai uang dingin. Udah di lock 3 bulan. Aduh, gue butuh bayaran nih gitu ya. Bisa nggak Pak? Tolong diambil dulu. Nggak bisa. Smart contract-nya udah sistem ngelok. Nggak bisa diotak-atik lagi. Mau nggak mau tunggu 3 bulan baru bisa cair. Oke, reward-nya otomatis lebih besar. 3% seminggu ya. Berikutnya lock 6 bulan, ini reward-nya 4%. Jadi 6 bulan dikunci ya. Ada yang beberapa udah ikut ini, ada yang udah selesai atau dikompon terus ya. Ada yang udah selesai, pasti ada yang dari None atau mungkin dari Earth ya, itu mungkin udah selesai ya, 6 bulanan kayak gitu. Oke, dan halving setiap 3 juta token yang keluar dari 92% pool, maka reward-nya akan berkurang 50%. Jadi ini akan jadi setengahnya ya.
Ini akan jadi setengahnya. Ini jadi 1, ini 1,5, ini menjadi 2. Kita lanjut ya. Supaya kenapa saya jelasin ini supaya Anda paham dari awal ketika launch. Berarti ini Juni 2023 tahun lalu. Nah, ini dia. Twelve ini ngambil dari konsep yang namanya Bitcoin. Perbedaannya gini rekan-rekan. Kalau Bitcoin waktu itu dibuat tanpa adanya halving, mungkin saat ini Anda udah kehabisan Bitcoin. Udah nggak ada lagi yang namanya Bitcoin, karena dikejar semua orang pasang namanya alat miner. Nah ini ya. Jadi Bitcoin itu halving, kita lihat ya. Ini harga Bitcoin pada saat halving. Pada saat halving. Jadi dicatat pada saat halving, di mana bloknya pecah, dan itu keluarnya akan jadi lebih sedikit. Ya, kita lihat ya. 2012. Ya, dari 0, kalau Anda biasa edukasi yang kemarin, saya ceritain dari awal ya. 2009, ya, atau 2008 ya, Bitcoin mulai. Berarti berapa tahun nih penetrasi market untuk ngerti bahwa ini sesuatu yang berharga, butuh waktu lama. Ya, mungkin sekarang Trev harusnya bisa lebih cepat karena udah ada contohnya ya, tinggal kitanya aja ya. Dan kalau orang ngerti semua konsep dengan Trev ini bahwa ini didesain untuk jangka panjang, harusnya ngerti gitu ya. 2008, 2012, at least 4 tahun ya untuk bikin orang itu nggak gagal paham menjadi paham. Oke, di situ nilainya udah mulai dapatnya makin susah nih, mulai naik. Kita lihat 2016, harganya 670 dolar. Dan ini otomatis nggak ada grafik. Anda harga emas pun nggak mungkin lurus terus kayak gini, betul nggak? Ada namanya grafik kayak gini ya. Untuk naik kayak anak tangga gitu. Ini juga sama, Bitcoin pasti sama. Bahkan, yang kripto itu lebih dalam gitu ya, kadang ya, lebih dalam. Tapi udah di sini itu jarang banget sampai jatuh seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita lihat Mei 2020, 8 ribuan sekian. Ini sebetulnya ketika halving ya, tapi faktanya ini lebih dari ini harganya. Ya, ini saat itu pandemi ya. Ya, kita tahu ini pandemi. Dan harga itu juga sempat hampir sekitar 800 jutaan waktu itu. Ya, ini rupiahnya ya. April 2020 baru kita lewati kemarin di mana halving berikutnya Bitcoin pecah bloknya makin sulit lagi. Ini nilainya 64.000. Dan kalau kita tanya all time high-nya berapa kemarin di yang edukasi kemarin sekitar 37.000 K. Itu kemarin 1,179 miliar, ini rupiahnya. Dan hari ini mungkin sekitar 900 jutaan ya. Kembali lagi koreksi. Dan bedanya Bitcoin itu dapatnya dengan cara ini. Jadi semua orang harus masang miner. Di mana ada satu, kalau kita lihat berarti ada satu gunung ya. Ini anggap aja satu gunung digali pakai ini nih, pakai mesin ya. Pakai miner nih. Ini gunungnya elektronik, minernya juga elektronik. Dan ini akan diambilin orang-orang, para miner ini ya. Mereka akan memecahkan transaksi. Mereka akan dapat imbalan, dapat reward namanya. Makanya dapat imbalan, dapat reward. Ini mekanisme dari Bitcoin. Kenapa sampai sekarang nggak habis? Ya, makin lama makin sulit. Dan next 2028 kita akan lihat berapa sih? Ya, ada yang bilang bisa sampai 5 miliar, 10 miliar. Kita nggak pernah tahu ya. Dulu ya, ketika saya 2020 2018-an ya, nanti ini bisa 1 miliar loh, ya katanya ya, tapi ternyata nyampe juga nih, faktanya nyampe juga. Kita nggak tahu nih 2028, kurang lebih siklusnya 4 tahunan, kurang lebih ya kalau Anda lihat dari sini ya rekan-rekan, 2012, 16, 20, 24. Karena dia sistemnya semakin banyak orang masang, tapi di limit, dibaginya merata. Kebayang ya? Yuk kita sekarang lihat di 12 kayak gimana. Nah, 12 tuh kayak gini. Sama kayak tadi ya. Tapi bedanya Anda nggak perlu pasang hardware. Ada namanya gunungnya 12-nya. Anggap ini mining ya. Kalau Anda lihat Freeport tuh lagi banyak traktor yang pada turun-turun ke bawah ya. Lagi ngambilin emas di Freeport gitu. Nah, anggap itu kubahnya. Nah, ini kubahnya 92% kayak gitu. Ya. Dan ini terkonek ya satu dengan yang lain ya. Ada dari sini ke developer, ada ke exchanger, ada yang jadi bonus. Intinya kontribusinya bisa seperti ini ya. Walaupun nanti dari bonus itu saya mencerminkan ini
dominannya aja. Walaupun dari bonus nanti biasanya dari user ya. Tapi inilah main utamanya di sini. Nanti di sini terkonek ke beberapa ada user ya. Ini ada Pancake. Ini user tuh Anda semuanya di sini. Oke, yang paling penting adalah ini ya. Web3 decentralized artinya ini tidak ada admin, semuanya berjalan secara smart contract ya. Anda tahu smart contract ini adalah hanya terjadi di dunia kripto di mana ada kontrak cerdas yang di sistem ya, tidak ada admin, hanya Anda mengapproval transaksi tersebut maka dia akan menjalankan. Nah, catatan penting yang bagian bawah ya, token hanya bisa keluar dari pool dengan cara earning atau staking. Jadi nggak ada seorang pun bisa ngambil dari sini kecuali mereka mengikuti yang namanya earning. Oke? Jadi anggap aja earning ini ketika Anda kayak masang mesin mining Bitcoin. Nah, kenapa dipasang mining? Kenapa jadiin earning atau staking? Karena mining ini butuh cost yang sangat tinggi. Sampai saat ini Bitcoin hanya bisa dilakukan dengan mining karena udah baku dari awal dibuat seperti itu. Ya, tapi masih aja banyak orang-orang yang masang dan yang merubah itu adalah koin Ethereum, di mana karena Vitalik Buterin itu mikir ini terlalu banyak energi ya, biarin aja udah Bitcoin aja deh. Jadi dia sekarang membuat dengan caranya earning ya atau staking ya, staking di Ethereum. Oke, jadi dari sini Anda bisa kebayang ya, developer pun sendiri kalau mau ngambil ceritanya nih nggak bisa eksekusi dari sini. Ya, developer harus masang juga namanya NFT. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya, yang ngemasang NFT supaya ini bisa ngambil gitu ya. Ini user teman-teman juga. Jadi ibaratnya Anda dengan membeli NFT, nanti akan saya jelaskan di belakang, itu sama seperti Anda punya alat mesin mining. Paham ya? Dan kalau 12 ini lebih hebatnya gini, ketika seseorang ya, saya ganti warna ya, ketika dia belanja di Indodax, dia belanja di Exchange nih, atau di Pancake. Nah, token yang dia beli dari sini, ini akan berpindah ke user, betul nggak? Nah, dari user ini, ketika orang itu ikut earning, maka ini masuk lagi ke kandang, masuk ke pool kembali, ya, tidak masuk ke bayar ke developer, ya kan? Kalau developer kayak gini udah kaya dari kemarin ya, udah numpuk. Nah, di sini ketika Anda melakukan earning, ini balik lagi gitu loh. Jadi, istilahnya poolnya itu bisa keisi penuh lagi gitu loh. Cuman bedanya, cash flow-nya ini yang akan menjadi lebih sedikit dengan metode halving tadi. Ya, seperti Bitcoin. Yuk kita lihat. Halvingnya sekarang seperti apa menjadi seperti ini. Ya, ini yang udah halving. Ada yang masih ingat? Berapa? 18 Maret ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi earning plan ya, nanti kita bahas earning ya Indodax sih. Oke, jadi udah melalui halving. Nah ini mungkin yang membuat orang menjadi kemarin sempat lesu. Biasa dapat banyak gitu ya. Harusnya volumenya aja digedein. Ya setuju ya. Jadi Anda nambah miner lagi dong. Kayak Bitcoin nih. Bitcoin ini lebih susah. Orang nambahinnya apa nambahin mesinnya. Jadi kalau ini reward makin kecil, apa yang Anda lakukan? Mesinnya dibanyakin, NFT-nya dibanyakin, isinya di kandangnya dibanyakin. Anda akan dapatnya jadi lebih banyak. Oke ya. Ya mungkin itu kan peralihan ya. Semoga sekarang udah mindset-nya udah bisa ngerti nih ya. Mungkin ada juga yang fear, biasa kan orang dijual dulu deh segala macam. Atau ada kompetitor, bukan kompetitor. Ada ngajakin project lain ya kan. Wah, itu hati-hati gini-gini isu ya. Anda tahu kemarin di Telegram itu ada sempat-sempatnya orang bisa bikin statement sendiri. Saya juga nggak ngerti ya. Bisa-bisanya kayak gitu. Jadi mohon maaf, ini udah berakhir segala macam. Ngomong aja bisa kayak gitu ya. Padahal bukan siapa-siapa. Anda ngerti ya? Artinya di luaran ya banyak kompetitor tuh banyak ya. Artinya yuk kalau Anda bisa believe dengan edukasi yang saya sampaikan, Anda bisa cerna sendiri sebenarnya kayak gimana sih flow-nya, alurnya kayak gimana. Dan Anda bisa cek bahwa developer sampai sekarang nggak pernah ngejual tokennya ya. Jadi kalau biasanya yang ngedam itu developer ya, dam harganya jatuh, developernya udah kayak duluan gitu. Oke,
Kita kembali ke earning ya. Fleksibel, tadi udah dibahas, jadinya 1%. Worth it, masih worth it. Ya, 4% sebulan. Anda deposito berapa? Oke. Dan kalau entry sekarang, next-nya jadi besar, ini sesuatu banget. Ya kan, harga 5.000. Kemarin Anda beli. Besok 50.000. Nggak usah dari earning-nya aja. Kan banyak orang gini, dari holding aja, itu dapatnya bisa banyak. Walaupun volatile-nya banyak. Ya, tadi saya lupa, di situ di bagian Bitcoin aja dikasih, nggak apa-apa ya mundur lagi ya. Ini dikasih tahu di bagian bawah nih ya. Nih di gambarnya, di bagian bawah ditulis nih. Oke, saya bacain ya. Crypto products are unregulated and could be highly volatile. Di produk kripto adalah tidak diregulasi dan bisa menjadi sangat volatile. Volatile itu naik turunnya drastis. Please be aware of the risk before investing. Jadi hati-hati atau silahkan Anda analisa gitu ya. Resikonya sebelum Anda berinvestasi. Oke, ini notif dari gambar ini yang saya ambil dari internet. Oke, artinya dari situ kita bisa lihat ya. Jadi hati-hati. Jadi kudu ngerti dulu konsepnya. Nah, kemarin saya belum saya download ya. Itu ada kepalanya apa ya? Kalau nggak salah BCA ya. Itu ngasih tahu bahwa dia ngejelasin kripto tuh membumi banget. Jadi gini, kalau sekarang uang yang beredar itu adalah memang diatur oleh negara, tapi ibaratnya people, kalau kita sebut people power nanti dikira apa ya? Artinya orang-orang saat ini tuh pengen punya kebebasan, makanya unregulated. Nggak ada yang meregulasi Bitcoin harganya berapa. Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya by market. Itu juga sama sebenarnya, nggak ada yang meregulasi. Mau harga berapa, ini semua komunitas. Jadi semuanya ya kita semua yang punya gitu. Kecuali ada tanda kutip orang-orang yang memang orangnya main developernya main rug and pull. Ya. Rug and pull. Rug pull ya. Jadi ngedam kayak gitu. Nah, Anda lihat Bitcoin, semua berkembang, semua orang-orang berinvestasi secara kesadaran pribadi. Dia analisanya pribadi. Nah, ada orang-orang yang nggak puas mungkin dengan pemerintahan. Ya. Kenapa ada inflasi? Karena uang yang dicetak itu terus-terusan menyebabkan ya cadangan emasnya kurang. Jadi harusnya setiap uang kertas yang dicetak itu nilainya harus ada tabungannya juga berupa emas. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah itu benar-benar dilakukan. Dan belum lagi dengan perbandingan dengan mata uang asing. Oke. Kalau kita lihat harga Bitcoin, ada nggak perbedaan dengan yang lain? Nggak ada. Worldwide seluruh dunia mengakui acuannya memang masih dolar, tapi Anda beli Bitcoin dimanapun harganya sekian dolar. Oke, jadi itulah orang-orang pengen akhirnya kita punya mata uang pribadi yang bisa ditransaksi bersama-sama. Dan di situ tidak ada bisa mengintervensi, bahasanya kayak gitu kemarin dibahas ya. Jadi nggak ada yang bisa intervensi karena semuanya yang akan memvalidasi kita semuanya yang node itu Anda semua yang punya. Jadi ketika Anda masang kayak miner, Anda ikut earning, Anda jadi validator di situ. Oke, disitulah jadi nggak bisa ada yang mengintervensi, di stop dulu bagian sini, di sini, nggak bisa. Karena semuanya terkonek satu dengan lain, saling mengvalidasi. Oke, kembali ke sini ya. Fleksibel 1% seminggunya, lock 3 bulan 1,5%, yang 6 bulan 2% per minggu. Dan kapan Anda bisa ambil? Anda setiap hari Anda bisa ambil per 24 jam. Kalau Anda ikut earning hari ini jam 9, Anda besok jam 9 malam Anda udah bisa narik. Luar biasa, keren ya. Kalau deposito Anda biasanya tunggu 1 bulan. Oke ya. Halving setiap 3 juta ini sama metodenya. Jadi kalau udah ada yang orang klaim nilainya 3 juta, maka dia halving. Kalau Bitcoin pecah bloknya udah kesekian, nah dia dicatat blok yang pecah itu sekian totalnya, maka keluarnya akan nyumbat. Ngecilin lagi outputnya. Sama di tab juga. Nanti udah 6 juta diklaim, lebih susah lagi dicari. Nah pertanyaannya saat itu terjadi, seperti apa kondisi
rekan-rekan semua di sini, apakah mengedukasinya udah maksimal? Saya yakin kalau edukasinya maksimal, harganya pasti akan terbang ya, akan jauh ninggalin dari harga sekarang. Dan ini keluar dari 92% ya, dan kontrak wallet ini tadi ya, ini udah halving. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau di yang lain kayak gimana, Pak? Nah, ini ya. Ini kalau kita bicara mau staking Ethereum. Anda harus punya 32 ETH untuk mengaktifasi validator software. Ethereum berapa sekarang? 40 juta sekian. Ya, anggap 4 nih. 4 kali 32. Ya, hampir 1,3 miliar kalau Anda mau ikut stakingnya. Mahal nggak? Mahal. Apakah semua orang bisa? Enggak. Ya. Terus gimana dengan stakingnya Twelve? Simple, mudah. Nah, kita lihat. Di Twelve, Anda hanya cukup membeli NFT. Jadi kembali lagi ke pembahasan yang tadi, yang ada siapa? Gojali ya. Gojali Everyday itu, dia jualnya fotonya dia. Ya, kalau di sini Anda beli karakter dari Shio Chinese Zodiac. Ya, tapi bukan Shio-nya itu yang mempengaruhi Anda bisa earning ya, tapi di situ Anda yang pengaruh adalah 5 elemennya. 5 elemen ini adalah unsur ya. Jadi kalau Anda ingat kemarin Imlek ya, tahun baru China, Chinese New Year, tahun ini tahun apa? Tahun naga. Terus ada yang bilang naga apa gitu? Naga kayu ya. Nah, itu kayu itu adalah elemen. Jadi di Chinese itu memang di China terkenal dengan unsur ya. Ada 5 unsur. Saya pernah ada di herbal yang dari China. Di situ juga ada. Jadi organ tubuh kita, contoh jantung tuh api unsurnya, terus ginjal tuh air, jadi banyak nampung air. Dan ini 5 unsur ini mesti seimbang, mesti balance. Nah, kita lihat. Jadi Anda cukup membeli nilainya itu nanti tergantung dari elemennya. Ada yang non, kosong nih ya. Elemen pertama yaitu earth, tanah. Kemudian ada kayu, wood. Kemudian ada metal atau logam, air, dan api paling atas. Ya, masing-masing punya kelebihan. Ya, punya ukurannya. Dan nanti gambar-gambar ini setelah selesai Anda bisa jadi koleksi di dompet Anda masing-masing, di trust wallet Anda masing-masing. Nah, ini gambarnya silakan dipilih, bisa sesuaikan dengan SEO Anda. Kalau nggak ngerti SEO, pilih aja mana yang Anda suka. Ya, 12 SEO di situ. Dan ini harga per 26 Mei pembelian NFT menggunakan token TWEF ya, mengikuti harga TWEF dengan USDT. Hasil pembelian akan dialokasikan untuk burning. Burning ada suatu metode oleh developer di mana akan mengurangi supply token yang beredar dikunci di sebuah wallet dan nggak bisa digunakan lagi ya. Untuk lebih lengkapnya rekan-rekan Anda bisa ikut acara di yang hari Rabu untuk bahas teknikalnya. So, kita akan lihat harganya mulai berapa. Nah, ini dia. Mulai none harganya 12,5 USDT ya. Dan saat ini masih harusnya dinaikin ya, biar cepet. Biar belinya lagi lebih banyak gitu loh. Ini equalnya 1:1. Artinya ini sama dengan 12,5 12 ya. Padahal harga 12-nya udah saat ini ya kurang lebih 7.000 lah. Harusnya ini kaliin 2 gitu ya. Jadi harusnya belinya 25 gitu kan. 25 12 karena belinya sekarang pakai 12. Oke. Tapi ini masih 1:1 ya. Devnya santai ya. Dan ini Anda bisa gunakan untuk berapa lama? Anda bisa earning 3 bulan ya, maksimalnya 212. Jadi rekan-rekan di sini banyak ilustrasiin kandang ya. Anda punya kandang terus diisi ayam-ayam gitu ya. Nah, ayamnya ini maksimal 200 ya. Maksimal Anda 200 ayam di sini ya. Gambar ayam gimana sih? 200 ayam dan Anda bisa gunakan kandang ini selama 3 bulan. Pak, masuknya harus langsung 200? Enggak. Anda boleh mau 10, mau 1, 0,1 juga boleh nih. Tapi nanti tekor ya. Kalau di sini 0,1 nanti rewardnya nggak bisa cukup untuk menggantikan biaya dari kandang Anda. Kebayang ya? Kalau udah selesai gimana Pak? Ya udah, NFT-nya Anda simpan, Anda beli lagi yang baru, Anda ikut lagi earning yang baru. Ya. Next, berikutnya ini adalah elemen earth ya, atau tanah ya. Tanah, bumi, earth 62,5 USDT sama dengan 62,5 TWF. Bisa digunakan selama 6 bulan dan maksimalnya ada 500 TWF. Maksimal untuk kandangnya.
Next, 125 USDT, ini wood atau 125 TWF, 12 bulan dan maksimal 1000 TWF. Jadi bisa kalau Anda langsung stake 6 bulan, ini 2 kali periode. Berikutnya metal 250 USDT atau 250 TWF saja, ya 18 bulan atau 1,5 tahun, ya maksimalnya 3000 TWF. Kemudian water ini 500 USDT, bisa untuk 3 tahun, maksimalnya 5000 TWF. Dan yang paling puncaknya adalah fire 750 USDT atau 750 TWF saja saat ini. Ini bisa lifetime. Jadi Anda bisa kebayang punya mesin Bitcoin nggak perlu dibeliin listrik gitu, jalan terus ya, mining terus. Maksimalnya 10.000 TWF. Ya kan satu mesin kan ada kapasitasnya dong, dapatnya berapa nih? Ya anggap aja ini berapa watt lah ya. Anda isi fill ya, Anda isi 10.000 TWF. Nanti akan ngalir setiap hari masuk ke kandangnya Anda. Oke, ini fire paling tingginya, the base-nya. Berikutnya ini adalah contohnya ya, kalau di handphone Anda kayak gini. Thanks Pak Bondan udah kreatif bikin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Udah 9:30, 10:30 waktu Bali. Thank you ya, terima kasih ya rekan-rekan yang udah hadir. Tim Army, semangat terus ya, pompa, yuk bareng-bareng pasti bisa 12 jadi $10.